Assalamualaikum salah-salah ibu yang cager-bager pinter. Alhamdulillah sekarang anak-anak semua sudah kelas 2. Berarti belajarnya harus tambah semangat lagi ya sayang ya. Nih, untuk materi pelajaran pekan ini adalah PAI ya. Nih, materinya tentang mengetahui huruf hijaiyah bersambung. Sekarang anak-anak coba buka buku paketnya halaman 3. Di situ ada cara-cara penulisan huruf hijaiyah yang bersambung ya. Nih, huruf hijaiyah akan mengalami perubahan bentuk ketika disambung. Namun, tidak semua huruf mengalaminya. Ada 6 huruf yang tidak mengalami perubahan bentuk, yaitu alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Nih, di sini Ibu ada contohnya ya. Untuk huruf alif, dal, zal, ro, zai, dan waw tidak bisa disambung apabila hurufnya ada di awal atau di tengah. Namun, bisa disambung apabila hurufnya ada di akhir. Itu pun apabila huruf sebelumnya adalah huruf yang bisa disambung ya. Nih, contohnya di sini ya. Alif, dal, zal, ro, zai, dan waw nih apabila simpan di awal semuanya terpisah, tidak bisa disambungkan dengan huruf yang lainnya ya. Begitupun apabila simpan di tengah, keenam huruf tadi penulisannya tetap terpisah, tidak bisa disambungkan dengan huruf yang lainnya ya. Nih, namun apabila simpan di akhir, dia bisa disambung apabila huruf sebelumnya adalah huruf yang bisa disambung. Nih, contohnya kalau yang pertama ini huruf alif, sebelumnya ada huruf dal. Huruf dal tidak bisa disambung apabila berada di tengah. Maka huruf alif walaupun berada di akhir tidak bisa disambungkan dengan huruf dal ya. Nih, contoh yang kedua itu huruf dal ada di akhir dan huruf sebelumnya ada huruf ba. Huruf ba itu bisa disambungkan apabila ada di tengah. Makanya huruf dal bisa disambung dengan huruf ba karena huruf dal ada di akhir dan huruf sebelumnya adalah huruf yang bisa disambung. Begitupun dengan huruf-huruf yang lainnya ya. Apabila disimpan di akhir dan huruf sebelumnya adalah huruf yang bisa disambung, maka bisa disambungkan. Namun apabila huruf sebelumnya tidak bisa disambungkan, maka tetap tidak bisa disambungkan. Faham tuh? Ya, ini adalah contohnya ya. Contoh huruf-huruf yang tidak mengalami perubahan bentuk dan hanya bisa disambungkan apabila posisinya berada di akhir kata. Faham tuh? Nah, sekarang coba Ananda buka buku paketnya halaman 3 ya. Di situ ada tabel cara penulisan huruf hijaiyah bersambung. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, kalau huruf alif itu tidak bisa disambung baik di awal maupun di tengah. Hanya bisa disambung di akhirnya saja. Ini contohnya ya. Huruf alif apabila disambung di apabila terus di awal maka dia tidak bisa disambungkan dengan huruf berikutnya. Contohnya alif lam mim. Huruf alifnya tidak boleh disambungkan dengan huruf lam ya. Nih, apabila terus di tengah juga sama ya. Masajidun. Nih, huruf alifnya jangan disambungkan dengan huruf jim karena nanti akan berubah menjadi huruf lam kalau disambungkan ya. Jadi tidak boleh disambung. Nih, tapi kalau disimpan di akhir boleh disambungkan apabila huruf sebelumnya itu adalah huruf yang bisa disambung. Contohnya kullama. Nah, seperti ini alifnya bisa disambung dengan huruf sebelumnya ya. Nih, untuk huruf ba, ta, dan sa ini bisa disambung baik di awal, di tengah maupun di akhir. Contohnya ini yang ba dulu ya. Yang ba apabila disimpan di awal penulisannya menjadi seperti ini. Babun. Apabila seperti tengah menjadi seperti ini. Jabalun. Bisa disambungkan ya. Begitupun apabila disimpan di akhir menjadi maktabun. Ya, begitupun dengan huruf ta dan sa, hanya beda penulisan titiknya saja ya. Nih, untuk huruf jim, jim bisa disambung baik di awal, di tengah maupun di akhir. Namun nanti penulisan hurufnya menjadi berubah ya. Apabila disimpan di awal berubah menjadi seperti ini ya. Jamalun. Nah, di tengah menjadi seperti ini. Masjidun. Nah, penulisannya lihat ya, penulisan huruf jimnya ya, seperti ini. Dan kalau di akhir berarti huruf jimnya kembali seperti semula, hanya bisa disambungkan dengan huruf sebelumnya ya. Hajjun.
Begitupun dengan huruf H dan Kho, hanya beda penempatan titiknya saja ya. Begitupun dengan huruf dal, tadi sudah dijelaskan ya, kalau huruf dal, zal, ro, dan zai tidak bisa disambungkan baik di awal maupun di tengah kalimat ya. Tapi baik di awal maupun di tengah kata. Tapi bisa disambungkan apabila penyimpanannya adalah di akhir kata ya. Contohnya ini syarrun ya, yang huruf ro jika disimpan di akhir. Huruf dal, jadun apabila disimpan di akhir, dan huruf sebelumnya adalah huruf yang bisa disambung. Insya Allah sampai di sini bisa dipahami ya sayang ya. Nih, Ananda bisa mempelajari kembali nanti di rumah, ada di halaman 3 dan halaman 4 buku paket PAI Ananda. Apabila ada yang masih belum paham, boleh nanti Ananda tanyakan langsung ke Bu Teni ya. Nih, untuk tugas pekan ini coba Ananda buka buku paketnya halaman 9. Di situ ada kreativitas. Tugas Ananda adalah menghubungkan tulisan huruf hijaiyah bersambung dengan tulisan huruf hijaiyah yang terpisah dengan menggunakan garis. Contohnya ini, soal yang pertama. Lihat nih, yang ada hijaunya itu soalnya ya. Nih, di sini ada kolamun. Nih, kolamun di sini penulisannya bersambung. Sekarang Ananda coba cari penulisan kolamun yang terpisah, tarik garis ya nih. Mana ya? Nih ada di sini kolamun ini yang terpisah. Ananda tarik garis ya dari kolamun yang bersambung ke kolamun yang terpisah. Insya Allah mudah ya tugasnya ya. Nih, seperti biasa kalau sudah selesai, Ananda foto dan kirimkan ke ibu boleh atau di grup mapel juga boleh. Oke sayang, untuk materi pelajaran PAI pekan ini ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahaminya ya. Sampai ketemu di pelajaran PAI minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.